Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Renca Putra, NIM F 2018-01162. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hubungan kualitatif struktur aktivitas. Kita masuk di aktivitas obat. Yang pertama, interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Yang kedua, itu untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik. Aktivitas spesifik, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur tarik dengan distribusi muatan spesifik pula. Kita masuk di hubungan struktur aktivitas obat. Setelah masuk ke dalam tubuh melalui cara tertentu, oral, parenteral, anal, demal, dan lain-lain, obat akan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tiga fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat adalah fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Habis itu faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, hubungan struktur aktivitas empiris, yaitu bersifat insidental berdasarkan data percobaan yang tersedia. Yang kedua itu struktur obat simetrik. Kita masuk di faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Yang pertama itu perbedaan pengukuran parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologis. Yang kedua, senyawa yang digunakan merupakan bentuk prodrug. Yang ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyaknya kondisi in vivo. Yang keempat, senyawa memiliki pusat atom asimetris. Yang kelima, senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme kerjanya. Yang keenam yaitu pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Yang terakhir, obat bersifat multiponen. Kita masih di hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Yang pertama, hubungan sifat kimia, fisika, dan aktivitas. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Yang ketiga itu hubungan struktur aktivitas tak langsung. Yang keempat, hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Selanjutnya itu hubungan sifat kimia, fisika, dan aktivitas. Yang pertama, perubahan struktur non-kritik tidak akan menyebabkan perubahan aktivitas secara in vitro. Yang kedua, penambahan gugus nonpolar untuk meningkatkan lipofilitasnya ditoleransi selama tidak mengganggu interaksi obat reseptor. Yang ketiga itu contoh turunan V-alkyl fenol, aktivitas antibakterinya maksimum pada jumlah atom Cn sama dengan 5-6 analog tiroksin, aktivitas antitiroidnya maksimum pada jumlah atom Cn sama dengan 2. Selanjutnya itu hubungan struktur kimia dan aktivitas biologi obat dengan tempat aksi yang sama. Yang pertama, HSA berdasarkan interaksi gugus senyawa-senyawa agonis pada tempat aksi yang sama. Yang A yaitu biokatalis dan senyawa mimetik. B, tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokatalisnya. Yang kedua itu HSA berdasarkan interaksi senyawa antagonis dan agonis pada tempat aksi yang sama. Yang pertama itu A, struktur senyawa agonis dan antagonis kompetitifnya. Yang kedua B-nya itu substrat dan penghambat enzim. Yang ketiga, obat-obat segolongan aktivitas farmakologinya. Kita masuk di hubungan struktur aktivitas tak langsung. Yang pertama, HSA dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Yang kedua, bermacam-macam senyawa tersebut diperoleh dari rangkaian proses biosintesis atau biodegradasi. Yang ketiga, senyawa antara umumnya memiliki struktur kimia berkaitan dengan obat aktif. Yang keempat, contohnya pada biosintesis katekolamin, prekursor senyawa antara, dan produk akhir obat aktif. Semuanya merupakan turunan feniletalamin. Turunan feniletalamin sintetik dapat mempengaruhi sintesis katekolamin pada tahap-tahap berbeda.
dan masih memiliki HSA secara tak langsung. Hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer yang pertama pada campuran racemic perbandingan aktivitas isomer kemungkinan berbeda spektrum aktivitasnya. Hubungan antara perbandingan aktivitasnya pasangan stereoisomer dan aktivitas dari isomer yang lebih aktif dan pasangannya. Yang ketiga itu aktivitas campuran isomer optis dibandingkan dengan aktivitas satu isomer murni. Selanjutnya itu pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba. Yang pertama, efek individu dengan mengukur dosis efektif individu terhadap hewan coba. Yang kedua, efek bertingkat mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dan satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Yang ketiga itu efek kuantal mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan uji coba dengan menentukan persen respon. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.